Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita bahas tentang takwa ya dalam kitab Riyadhus Shalihin karya ulama besar dari Suriah yaitu Imam Nawawi. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ini Imam Nawawi memulai dengan ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Kemudian surat At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tu, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Ayat yang kedua ini menjelaskan apa yang dimaksudkan dari ayat pertama. Ayat pertama kan bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Kemudian dalam At-Taghabun dijelaskan bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Fattaqullaha mastata'tum. Kemudian Al-Ahzab, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ayat-ayat yang berhubungan dengan perintah bertakwa itu banyak sekali di dalam Al-Quran. Seperti dalam surat At-Tolak ya, ayat 2, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Ayatnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan-jalan keluar, makhrajan wa yarzuqhu, dan dia akan memberikan rizki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian Imam Nawawi menyunting surat Al-Anfal, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan furqan, yaitu apa itu furqan? Kemampuan membedakan yang hak dan yang batil kepadamu dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Al-Anfal ayat 29. Sekarang kita bahas hadisnya. Ada satu ya hadisnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling mulia? Beliau menjawab, yaitu orang yang bertakwa di antara kalian. Orang-orang berkata, bukan ini yang kami tanyakan. Beliau menjawab, kalau begitu dia adalah Nabi Yusuf, karena dia adalah Nabi Allah, putra Nabi Allah, putra Nabi Allah, putra Khalilullah, kekasih Allah. Mereka berkata, bukan ini yang kami tanyakan. Beliau menjawab, Rasul menjawab lagi, apakah kalian bertanya kepadaku tentang keturunan bangsa Arab? Yang terbaik di antara bangsa Arab di zaman Zahiliyah itulah yang terbaik di masa Islam, jika mereka memahami agama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan dalam kitab para nabi, dan babnya Allah menjadikan Ibrahim sebagai Khalil, dan diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab keutamaan, bab keutamaan Nabi Yusuf. Sekarang kita bacakan Arabnya ya. Qila ya Rasulullah, man akramun nas? Qal attaqahum. Faqalu atqahum, yang paling takwa. Kemudian faqalu laisa an hadza nas'aluk. Qal Yusufu nabiyullah ibnu nabiyillah ibni nabiyillah ibni khalilillah. Qalu laisa an hadza nas'aluk. Qal fa'an ma'adinil arabi nas'alunani. Khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faquhu.
Artinya itu muttafaqun alaih, jadi diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling mulia? Beliau menjawab, yaitu orang yang bertakwa di antara kalian. Orang-orang berkata, bukan ini yang kami tanyakan ya Rasul. Beliau menjawab, kalau begitu dia adalah Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf adalah Nabi Allah, putra Nabi Allah, putra Nabi Allah, putra Khalilullah. Mereka bertanya, bukan ini yang kami tanyakan. Beliau menjawab, apakah kalian bertanya kepadaku tentang keturunan bangsa Arab? Yang terbaik di antara bangsa Arab di zaman jahiliyah itulah yang terbaik di zaman Islam, jika mereka memahami, oh iya bagus, udah di YouTube ini. Udah cek. Iya, ntar aku baca dulu ya, aku rekaman ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sudah penjelasan kata akromu, orang yang paling mulia. Bentuk isim tafdil, kata benda superlatif. Akromu dari karim ya, yang mulia ya. Lawan kata laim. Kemudian ibni Nabiyillah, putra Nabi Allah, maksudnya Nabi Yakub alaihissalam. Ibni Nabiyillah, putra Nabi Allah, maksudnya Nabi Ishak. Ibni Khalilillah, putra kekasih Allah, maksudnya Khalil itu kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ma'adini, barang tambang. Ma'adini, kata ini merupakan bentuk jamak dari ma'adin, yang berarti barang tambang berupa emas atau sejenisnya, atau makna lain adalah asal muasal segala sesuatu. Dan yang dimaksud di sini adalah keturunan Arab. Faquhu, mengetahui. Kata fikih menurut bahasa ialah memahami, dan yang dimaksud dengan kata faquha adalah orang yang memiliki pemahaman yang kuat. Nah, di tentang takwa ini kemudian dikupas ada 3 kandungan isinya. Mutiara hadis 1, manusia menjadi mulia dan terhormat karena bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bertakwa, maka ia akan memperoleh banyak kebaikan di dunia dan kedudukan yang tinggi di akhirat. 2, seseorang menjadi mulia karena kemuliaan nenek moyangnya bila mereka orang-orang yang bertakwa dan ia mengikuti jalan hidup mereka. Dan yang terakhir, yang ketiga, apabila emosi yang baik disertai dengan iman dan Islam, maka kebaikannya akan dirasakan oleh yang punya dan oleh orang lain, seperti sifat berani dan kemurahan hati. Karena dengan Islam semua itu tunduk terhadap kontrol ilahi, bukan terhadap hawa nafsu. Moga-moga bisa nambah ya keimanan kita kepada Allah, nambah keimanan kita kepada Rasulullah SAW. Dengan sedikit-sedikit kita kembali mengenal Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.